Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan Gouda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair, tapi inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita, dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral, tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air, tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana.
Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan. Dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu bisa mengajari kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan terbentuk di bumi. Mungkin komet yang membawa semua elemen yang dibutuhkan ke sini. Lalu, bagaimana kalau ada juga elemen-elemen itu yang terjebak dalam es di bulan? NASA mengirim wahana antariksa langsung ke matahari. Ini objek buatan manusia tercepat dan bisa menempuh jarak dari Philadelphia ke Washington DC dalam 1 detik. Misi Parker Solar Probe adalah mempelajari perilaku berbahaya bintang kita. Ilmuwan memperingatkan bahwa badai matahari besar tak terhindarkan dan dampaknya bisa jadi bencana besar bagi planet kita. Wahana antariksa itu mendekati matahari 7 kali lebih dekat daripada probe lain. Ini dicapai pada terbang lintas ke-22 sejak peluncuran 2018. Karena matahari sangat masif, gravitasinya sangat kuat, seperti magnet raksasa. Saat probe mengorbit matahari, ia memanfaatkan gravitasi untuk terus mempercepat hingga kecepatan luar biasa. Semakin dekat ke korona matahari, yang adalah atmosfer luarnya, probe harus bertahan pada suhu 1400 derajat Celcius.
cukup panas untuk melelehkan banyak logam. Probe dilindungi dari panas dan radiasi oleh perisai karbon setebal 11 cm. Menjaga alat di dalamnya aman dan beroperasi pada suhu ruangan. Para ilmuwan melakukan semua upaya ini karena mereka berharap bisa memecahkan misteri besar tentang matahari yang sudah lama membingungkan mereka. Permukaan bintang utama kita ini sudah sangat panas. Tapi ketika kalian bergerak lebih jauh ke korona, suhunya melonjak hingga jutaan derajat. Dan itu tidak masuk akal karena jaraknya lebih jauh dari matahari. Jadi mungkin kita akhirnya bisa mendapatkan jawaban tentang fenomena panas ini. Misi ini juga membantu kita memahami angin matahari. Matahari terus-menerus memancarkan energi dan partikel bermuatan keluar angkasa seperti angin listrik yang tak pernah berhenti. Saat angin matahari mengenai bumi, ia bisa menciptakan pertunjukan cahaya indah di langit yang disebut aurora. Semakin aktif matahari, semakin jauh ke selatan aurora terlihat. Bintang kita mengikuti siklus alami selama sekitar 11 tahun. Aktivitas matahari bergerak dari rendah ke tinggi dan kembali rendah. Saat ini kita berada di maksimum matahari, puncak siklus aktivitas. Itu sebabnya kita melihat aurora indah di tempat tak terduga pada 2024. Kelemahannya, aktivitas matahari bisa mengirim semburan energi dan partikel bermuatan yang mengganggu radio, satelit, bahkan GPS. Ini bisa berbahaya, terutama bagi astronot di luar angkasa yang kurang terlindungi dibandingkan kita di bumi. Manusia tak merasakan kompresi medan elektromagnetik planet akibat radiasi ekstra, tapi jaringan listrik sangat sensitif terhadapnya. Jika kita tak bertindak cepat saat itu terjadi, lonjakan energi akan masuk ke transformator listrik di seluruh dunia, mengganggunya, dan area yang luas jadi tanpa listrik. Jika ini terjadi saat badai atau tornado, ketika komunikasi sudah sangat penting, layanan darurat menjadi sulit untuk berkomunikasi dan menyelamatkan nyawa. Itu sebabnya penting untuk mempelajari prediksi cuaca antariksa. Ini sulit karena tidak seperti bencana seperti gempa, banjir, atau gunung berapi. Cuaca antariksa tak meninggalkan bukti fisik. Badai matahari besar yang benar-benar kita ketahui terjadi pada 1859 dan 1921. Yang pertama, peristiwa Carrington begitu hebat hingga memicu percikan api dari kabel telegraf. Aurora terlihat hingga dekat khatulistiwa. Ilmuwan menggunakan kertas khusus yang bereaksi terhadap cahaya untuk mencatat aktivitas matahari. Saat peristiwa Carrington, pembacaan dari matahari melebihi batas kertas dalam artian sebenarnya. Apapun yang terjadi, peristiwa itu sangat ekstrim hingga kita masih belum sepenuhnya memahaminya. Lalu ada badai kereta api New York 1921. Badai ini cukup kuat untuk mengacaukan sistem telegraf di AS, Eropa, dan belahan bumi selatan. Badai juga sempat meningkatkan transmisi radio, membuatnya menjangkau lebih jauh dari biasanya. Tapi dahulu radio belum banyak, jadi insiden itu tak terlalu membantu. Masalah lebih besar adalah jaringan listrik di AS yang rusak parah. Pada 1859 dan 1921, orang tak terlalu bergantung pada teknologi seperti sekarang. Jika badai seperti itu terjadi hari ini, konsekuensinya bisa jauh lebih dahsyat. Ilmuwan dari Selandia Baru yang mempelajari cuaca antariksa sedang mengerjakan simulasi untuk mencegah bencana. Mereka bilang salah satu caranya adalah mempelajari matahari lain di antariksa. Jika kita dapat data dari ribuan bintang, bukan hanya satu, analisis akan lebih lengkap. Sejauh ini, ilmuwan telah meluncurkan atau berencana meluncurkan beberapa misi selain Parker Solar Probe. Sementara itu, NASA sedang mengerjakan misi lain, meluncurkan Endurance, mesin robot bulan super canggih. Misi utamanya adalah mengumpulkan sampel dari lokasi penting di bulan yang nantinya akan diambil oleh astronot dari program Artemis. Sampel ini tersebar di cekungan tumbukan terbesar di bulan, terpisah ratusan mil. Untuk melakukannya, Endurance harus jauh lebih canggih dari Perseverance, rover tercanggih NASA saat ini. Endurance akan melaju sekitar 100 kali lebih jauh, 10 kali lebih cepat, dan mengumpulkan sampel sekitar 200 kali lebih banyak. Endurance akan menjadi rover planet pertama yang melaju di malam hari.
Karena berada di sisi jauh bulan dengan komunikasi terbatas ke bumi dan data permukaan, ia harus melaju secara otonom antar lokasi sampel dan membuat keputusan sendiri dalam kondisi sulit. Saat sampai di tujuan, ia akan beralih ke cara kerja yang lebih klasik. Ilmuwan di bumi akan terlibat langsung memandu rover untuk menjelajahi lokasi dan mengumpulkan sampel. Tim di bumi juga akan memantau kinerja rover melalui telemetri, data yang dikirim kembali seperti status kesehatannya. Jika ada tanda komponen aus atau bermasalah, mereka akan menyesuaikan rencana agar tetap lancar. Semua ini akan memakan biaya besar, mungkin jauh lebih mahal dari misi bulan Viper yang dibatalkan setelah NASA menghabiskan sekitar $450 juta. Sementara Endurance masih di tahap perencanaan, Blue Ghost Lunar Lander sudah menuju bulan. Misi utamanya adalah penelitian. Ia akan menghabiskan 25 hari di orbit bumi, mengambil pengukuran dan menunggu waktu tepat untuk meluncur ke bulan. Setelah 4 hari perjalanan, Blue Ghost akan berada di orbit bulan selama 16 hari untuk mengumpulkan lebih banyak data. Lalu, ia akan mendarat di salah satu cekungan terbesar di bulan dan menghabiskan 1 hari bulan di sana. Ia akan mengukur data termal bawah permukaan, tingkat radiasi, dan data penting lainnya. Di akhir misi, Blue Ghost akan mengambil foto terakhir matahari terbenam di bulan. Karena tak dirancang untuk kembali ke bumi, saat malam tiba, ia akan melakukan tugas terakhir dan mati permanen. NASA memilih tim insinyur antariksa Universitas Florida untuk proyek antariksa inovatif lain, gratis. Biayanya $12 juta dengan tujuan meningkatkan cara kita melacak perubahan lempeng tektonik dan lautan di bumi dari luar angkasa. Gratis akan menggunakan sensor canggih yang mengukur perubahan gravitasi terkecil. Data yang diperoleh akan membantu ilmuwan memantau kekeringan, menilai cadangan air tanah, dan memahami perubahan permukaan laut. Mereka berencana meluncurkannya sekitar 2027 dengan roket SpaceX Falcon 9. Mars memiliki beberapa wajah, tidak sungguh. Pada tahun 1976, ketika Viking 1 orbiter mengamati planet merah ini, ia melihat sesuatu yang menarik, sebuah struktur besar yang tampak seperti wajah manusia. Struktur itu berada di wilayah yang disebut Cydonia. Tempat itu segera menjadi sangat populer. Tak lama kemudian, kita juga menemukan apa yang disebut wajah bermahkota di Libya Montes. Mars secara umum memiliki banyak struktur aneh di sana. Pada tahun 2022, kita melihat sebuah struktur seperti pintu di sana. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA mengambil beberapa foto gundukan batu yang disebut tebing timur di Gunung Sharp. Gundukan ini memiliki retakan alami di dalamnya, dan salah satunya seukuran pintu anjing, seperti sesuatu dari makam Mesir kuno. Banyak orang membesar-besarkan cerita itu. Gambar tersebut dibagikan secara luas di media sosial, membuat retakan tersebut terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi. Tapi setelah melihat lebih dekat, NASA menemukan bahwa itu hanyalah retakan sempit di medan berbatu. Retakan dan celah seperti ini merupakan hal yang normal di area berbatu, baik di bumi maupun di Mars. Retakan tersebut terbentuk secara alami dari waktu ke waktu, mungkin dari erosi angin atau gempa Mars. Mars adalah tambang emas berisi struktur-struktur misterius. Baru-baru ini kita menemukan beberapa bentuk spiral yang aneh di sana. Bentuk-bentuk itu berupa gulungan raksasa yang terbuat dari lava dan tampak seperti mata air atau lingkaran besar. Selama bertahun-tahun, kita tidak yakin apakah lembah-lembah di Mars terbentuk dari lava atau es. Gulungan lava ini menjelaskan misteri tersebut. Kini, berkat foto-foto resolusi tinggi dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA, para peneliti berhasil menemukan 269 spiral lava yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas yang berhubungan dengan es. Yang menarik adalah kumparan lava ini seperti yang kita lihat di bumi, seperti yang dibentuk oleh aliran lava Hawaii. Spiral ini terawat dengan sangat baik sehingga mudah terlewatkan sebelumnya. Lebarnya berkisar antara 16 hingga hampir 30,5 meter dan sangat halus, menyatu dengan lanskap Mars yang berdebu. Kumparan-kumparan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang komposisi Mars, terutama kerak dan mantelnya. Kita masih belum tahu banyak tentang hal itu.
Tapi Mars bukan satu-satunya planet yang memiliki struktur aneh. Sebagai contoh, Saturnus, planet raksasa gas di tata surya kita, memiliki fitur menarik di kutub utaranya, sebuah segi 6 besar. Ini adalah pola awan berbentuk segi 6, panjangnya sekitar 14.484 km, membuatnya lebih besar dari diameter bumi. Awan ini diperkirakan merupakan aliran jet yang terbuat dari gas yang bergerak cepat, sekitar 322 km per jam. Segi 6 ini pertama kali ditemukan oleh misi Voyager pada tahun 80-an dan kemudian dilihat dari dekat oleh misi Cassini pada tahun 2006. Misi Cassini melihat adanya perubahan warna dari biru menjadi keemasan seiring berjalannya waktu. Ada beberapa teori yang berbeda tentang mengapa Saturnus memiliki hal ini. Salah satu teori mengatakan bahwa bentuknya terbentuk karena angin bergerak dengan kecepatan yang berbeda di dekat kutub Saturnus. Bentuk serupa juga pernah ditemukan dalam eksperimen di laboratorium ketika cairan diputar dengan kecepatan yang berbeda. Teori lain menyatakan bahwa aliran udara yang berputar lambat bersama dengan pola cuaca Saturnus yang khas mungkin menjadi penyebabnya. Pada tahun 2020, kita menemukan bahwa ketika badai dikelilingi oleh angin yang berputar ke arah yang berlawanan, badai tersebut dapat menciptakan bentuk segi 6 yang stabil. Sejauh ini, inilah penjelasan yang paling mungkin. Saturnus juga beruntung dengan bulan-bulan yang aneh. Salah satunya bernama Lapetus. Bulan ini memiliki ciri khas yang aneh, punggung besar yang melingkari bagian tengahnya seperti sabuk raksasa. Hal ini pada dasarnya membuatnya tampak seperti kenari raksasa. Di mana nutcrackerku? Punggung ini sangat tinggi menurut standar kita, sekitar 13 hingga 19 km dan membentang selebar 200 km. Punggungan ini menutupi lebih dari 3/4 permukaan bulan dan dianggap sebagai pegunungan terbesar ketiga di seluruh tata surya. Kita tidak tahu bagaimana punggungan yang sangat besar ini terbentuk. Punggungan ini tidak seperti punggungan yang ada di planet lain atau bulan lain. Ada satu teori, punggungan itu mungkin merupakan sisa-sisa bulan mati. Miliaran tahun yang lalu, tabrakan kolosal menghancurkan bongkahan-bongkahan materi di Lapetus. Potongan-potongan ini mengitari bulan membentuk bulan mini atau subsatelit. Seiring waktu, tarikan gravitasi Lapetus mencabik-cabik bulan mini ini dan menciptakan cincin puing-puing di sekelilingnya. Ketika puing-puing dari cincin-cincin ini jatuh kembali ke Lapetus, puing-puing tersebut membentuk punggungan besar yang kita lihat sekarang. Para astronom menduga proses ini terjadi dengan cepat, mungkin dalam waktu berabad-abad. Gravitasi Saturnus tidak ikut campur karena untungnya jarak Lapetus dengan Saturnus cukup jauh. Jika Lapetus berada lebih dekat dengan Saturnus, bulannya mungkin akan tertarik. Tapi kita perlu melakukan lebih banyak simulasi untuk melihat apakah teori ini benar. Titan, salah satu bulan Saturnus lainnya, juga memiliki keanehan yang terjadi di lautan Metana. Para ilmuwan telah menemukan titik-titik terang aneh yang disebut pulau-pulau ajaib yang tampaknya muncul dan menghilang seiring waktu. Kita tidak tahu apa itu. Atmosfer Titan dipenuhi dengan molekul-molekul organik kompleks yang menggumpal dan jatuh ke permukaan seperti salju. Pulau-pulau ajaib ini mungkin berupa gumpalan salju yang menyerap metana dan tenggelam dengan sangat lambat. Tapi ada masalah. Di dalam air, molekul-molekul saling menempel. Itulah sebabnya benda-benda bisa mengapung di atasnya. Tapi metana berbeda. Metana suka menarik molekul lain, sehingga membuat benda padat apapun langsung tenggelam. Namun, pulau ajaib ini tidak tenggelam. Ada teori yang mengatakan bahwa pulau-pulau ini mungkin seperti spons yang terbuat dari es dengan banyak lubang. Ketika potongan-potongan es yang berlubang ini terlepas dari tepi danau, mereka bisa mengapung di lautan Titan untuk sementara waktu sebelum akhirnya tenggelam. Ada juga gagasan lain, seperti gelembung gas nitrogen atau gelombang yang disebabkan oleh angin. Kita perlu penelitian lebih lanjut agar mengetahui dengan pasti. Bulan memang aneh, lihat saja bulan kita. Pada tahun 1971, kita menemukan sebuah petak dengan tanah yang hilang di bulan kita. Dan tampak seperti danau biru. Mereka menamai tempat misterius ini Ina. Kita pertama kali melihatnya selama misi Apollo 15 pada tahun 1971. Kemudian misi Apollo 17 mengambil gambar yang lebih jelas. Bintik yang berbentuk seperti huruf D kebiruan ini merupakan salah satu hal teraneh di bulan. Warna tersebut berasal dari batuan khusus yang kaya akan titanium yang disebut basalt. Batuan ini menutupi lantai Ina dan membuatnya terlihat biru. Ada juga area kebiruan di dekat tepi gundukan di dalam Ina.
Ina sangat unik dan mungkin memiliki sejarah yang panjang. Ina mungkin memiliki aktivitas vulkanik dengan gundukan-gundukan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Itu mirip dengan usia permukaan perisai vulkanik yang mengelilingi Ina. Bulan kita juga memiliki wajahnya sendiri, seperti wajah di Mars. Ada area di dekat kutub selatan bulan yang tampak seperti wajah, tapi itu hanyalah sekumpulan kawah dan bayangan yang membentuk gambar menyerupai wajah ketika dilihat dari jauh. Kawah-kawah ini telah ada di sana selama miliaran tahun dan menutupi sekitar 16% permukaan bulan. Beberapa kawah ini bahkan memiliki air dan es di dalamnya. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak wajah di tata surya kita. Itu karena otak kita sudah terprogram untuk mengenali wajah, bahkan di tempat yang tidak ada wajahnya. Ini adalah fenomena yang disebut pareidolia. Otak kita mencoba memahami bentuk. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mirip manusia, otak kita mengubahnya menjadi manusia karena bentuknya familiar. Seperti ketika kamu melihat sosok bayangan di kursi dengan pakaian. Bahkan di Merkurius, beberapa orang melihat bentuk seperti Mickey Mouse. Jadi jangan khawatir, ini bukan kehidupan di luar bumi. Itu otak kita yang mempermainkan kita, membuat kita melihat bentuk-bentuk yang kita kenal, seperti wajah, bahkan di tempat yang sebenarnya tidak ada. Proyek eksplorasi bulan kita dimulai pada tahun 1969. Ada beberapa masalah di sepanjang perjalanannya, tapi para astronom yakin kita akan segera kembali ke sana dengan pengetahuan dan teknologi yang lebih baik. Namun, ada sebuah trik berusia 800 tahun yang mungkin akan jauh lebih berguna daripada teknologi GPS modern dan roket-roket canggih. Ini disebut bola Fibonacci. Beberapa ilmuwan di sebuah universitas di Hungaria menemukan ide ini saat mempelajari bulan. Mereka percaya ini mungkin berguna untuk lebih memahami bagaimana bulan berputar dan sedikit memampat saat mengelilingi bumi. Kamu mungkin berpikir kalau planet kita dan satelitnya adalah bola kecil yang melayang-layang di angkasa. Itu tidak benar. Mereka sebenarnya seperti bola sepak yang agak kempes karena gravitasi, rotasi, dan pasang surut. Teknologi GPS yang kita gunakan di bumi sudah disesuaikan dengan proporsi bola yang kurang sempurna ini. Ingat, planet kita agak gepeng di bagian kutubnya. Jika ingin membuat sistem peta untuk bulan, kita harus melakukan hal yang sama untuk bentuknya, yang disebut selenoid atau yang oleh para ilmuwan disebut sebagai bentuk bumi versi bulan. Karena bulan tidak terlalu mampat dibanding bumi, para ilmuwan mengambil jalan pintas hingga saat ini. Mereka melihat satelit kita ini sebagai bentuk bola sederhana. Namun dengan adanya proyek-proyek baru dalam beberapa dekade ke depan dan bahkan beberapa perjalanan menarik yang mungkin akan kita lakukan di bulan, kita harus lebih teliti. Para ilmuwan kini yakin kita harus mendapatkan data yang nyata dan mulai menggambar bulan secara akurat. Disinilah bola Fibonacci sangat berguna. Ini adalah solusi cerdas yang telah digunakan para ahli matematika untuk menyebarkan titik-titik secara merata pada sebuah bola. Para ilmuwan baru-baru ini menggunakannya untuk memetakan sekitar 100.000 titik di bulan menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh NASA. Dan temuan mereka sangat penting bagi pemahaman kita tentang bentuk bulan. Sebagai contoh, kini kita tahu bahwa kutub satelit kita berada sekitar 0,5 km lebih dekat ke pusat dibandingkan dengan garis ekuatornya. Ini mungkin tampak seperti detail kecil, tapi jika kita sesuaikan perangkat lunak GPS dengan tepat sebelum mendarat di bulan lagi, mungkin kita akan terhindar dari tersesat di sana. Perhitungan seperti ini belum pernah dilakukan di bulan sejak tahun 60-an, tapi kita sudah tahu perhitungan ini bekerja sangat baik di bumi, jadi para ilmuwan akan lebih siap untuk misi-misi selanjutnya. Ini bukan pertama kalinya temuan Fibonacci digunakan untuk menghasilkan solusi cerdas. Bola ini juga digunakan di bidang keuangan, pertanian, dan ilmu komputer. Mari kita lihat dari mana semua berasal. Menurut legenda, ahli matematika Italia Fibonacci pada awalnya tidak terlalu tertarik dengan deret matematika, tapi lebih tertarik dengan kelinci. Nah, dia menemukan teka-teki yang menarik ini. Apa yang terjadi jika kita menempatkan sepasang kelinci dalam ruang tertentu selama setahun? Dia juga menetapkan beberapa aturan teoritis. Sebagai permulaan, semua kelinci itu berpasangan jantan dan betina.
dan mereka bisa mulai bereproduksi hanya dalam waktu 1 bulan. Setiap bulan, tiap pasangan kelinci menambah 1 pasang anak kelinci. Aturan terakhir adalah semua kelinci bertahan sepanjang tahun. Dengan menghitung, ia mendapatkan deretan angka ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Jika melihat deret angka ini lagi, setiap angka adalah jumlah dari 2 angka sebelumnya. 2 yang pertama, itu adalah pasangan kelinci awal. Selanjutnya akan ada angka 2 yang merupakan pasangan pertama dan pasangan keturunan pertama mereka. Kabar tentang deret yang menarik ini tersebar luas dan para pencinta matematika mulai mempelajarinya lebih jauh. Mereka mulai sering melihat pola ini di alam, seperti bagaimana daun tumbuh pada tanaman atau bagaimana biji-biji tersusun pada bunga matahari. Bahkan ada eksperimen kecil yang bisa dilakukan untuk memeriksanya. Mulailah dengan mengambil kertas dan pena. Cobalah gambar spiral Fibonacci. Mulai dengan lingkaran kecil, lalu buat lebih besar dan lebih besar lagi menggunakan angka-angka Fibonacci. Lingkaran pertama seharusnya hanya berupa titik kecil di atas kertas atau setara dengan 0. Lingkaran berikutnya 1 unit, lingkaran selanjutnya masih 1 unit. Teruskan dan kamu akan melihat lingkaran-lingkaran itu membentuk pola spiral. Bahkan saat terus membesar, pola ini tetap mempertahankan bentuknya. Kamu mungkin pernah menjumpai spiral Fibonacci sebagai simbol hipnotis. Sejujurnya, hanya sedikit bukti bahwa kamu bisa membingungkan seseorang dengan membuat mereka menatap spiral selama beberapa waktu. Tapi efeknya pada fokus dan saraf optik kita tak bisa diabaikan. Setelah menatap spiral yang berputar, kamu mungkin akan melihat benda-benda menjadi lebih kecil atau besar, tergantung pada arah pusarannya. Mudah dimengerti kenapa sebagian orang mengalami sensasi ini sebagai hipnotis. Deret angka yang menarik ini muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun tidak kita sadari. Deret ini juga dapat digunakan dalam hal yang lebih praktis, seperti mengubah mil menjadi kilometer. Mari kita lihat deret ini. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Pilihlah 2 angka yang berdampingan. Katakanlah 13 dan 21. Cobalah hitung dan kamu akan menyadari bahwa 13 mil adalah sekitar 21 km. Begitu juga dengan 34 dan 55. Musik dan matematika mungkin terlihat tidak berhubungan. Tapi jika kita bertanya kepada Mozart, dia mungkin tidak setuju. Tampaknya dia sangat menyukai angka-angka sejak awal karirnya. Dia senang menemukan pola angka yang keren dalam musik, layaknya pesan tersembunyi. Saudarinya sendiri bahkan ingat dia menuliskan angka sepanjang waktu, bahkan di sisi partiturnya. Beberapa ahli percaya ia mungkin memakai angka Fibonacci. Jika benar demikian, ia mungkin menggunakan angka-angka itu untuk menyeimbangkan beberapa bagian dari nada-nadanya. Bagaimana dengan jenis karya seni lainnya? Leonardo da Vinci kabarnya menggunakan rasio emas dalam karya-karyanya, seperti Vitruvian Man dan Mona Lisa. Selain itu, dalam hal karya arsitektur hebat, Parthenon mungkin juga menggunakan pola ini. Saat melihat bangunan dengan jarak antar kolom yang pas, yakinlah bahwa dari situlah para pembangun mendapat inspirasi. Piramida Agung Giza adalah contoh bagus lainnya. Tidak ada catatan resmi untuk membuktikannya, tapi bentuk piramida ini sangat mendekati rasio emas sehingga itu cukup jelas. Kamu juga akan melihat pola ini muncul secara alami di lingkungan kita. Pergilah ke kebun dan periksa apakah ada buah pinus yang tergeletak di sekitarmu. Lihat sisik-sisik itu. Sisik-sisik itu tersusun dalam pola sesuai dengan bola Fibonacci. Bahkan tulang-tulang di tubuh kita tampaknya tumbuh berdasarkan proporsi yang sama. Kita memiliki satu tubuh, satu kepala, dan satu jantung. Lalu ada bagian yang berpasangan, lengan, kaki, mata, dan telinga kita misalnya. Untuk angka 3, pikirkan komposisi anggota tubuh kita dan 3 bagian utama di tangan kita. Bagian pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan, yang juga terbagi menjadi 3. Oh, bicara tentang jari, panjang tulangnya juga memiliki rasio ini. Desain ini membantu jari-jari kita bergerak dengan lancar, khususnya saat menggenggam objek.
Deret Fibonacci dapat dilihat dari cara gelombang laut melengkung dan bagaimana sungai membelah dan mengalir. Pola cuaca juga dapat mengikuti aturan ini. Beberapa pusaran air dan angin topan terbentuk dan menyebar dengan cara yang sama seperti spiral Fibonacci. Perkecil gambar, dan kamu akan melihat bahwa spiral tidak hanya ditemukan di bumi. Spiral juga ada di mana-mana di luar angkasa dan polanya tidak acak. Sebagian besar galaksi termasuk Bima Sakti berbentuk spiral. Bayangkan seperti ini. Pada umumnya, bintang-bintang di galaksi muda tidak muncul sekaligus. Ada yang lebih cepat dalam proses pembentukannya, ada pula yang butuh waktu lama. Hal ini membuat tarikan gravitasi berbeda-beda, membuat galaksi muda itu berputar seperti piringan. Saat berputar, gravitasi yang berbeda meregangkannya hingga membentuk lengan-lengan spiral. Sebaliknya, jika semua bintang di galaksi muda muncul pada saat yang sama, gravitasi akan memadatkan semuanya menjadi bentuk telur atau yang disebut astronom sebagai elips. Para astronom baru saja mengumumkan kalau mereka telah menemukan tanda-tanda kehidupan di sebuah planet di luar tata surya. Planet yang jauh itu dinamai K218b dan terletak sekitar 124 tahun cahaya di rasi Leo. Jadi kehidupan apa yang kita bicarakan? Makhluk hijau kecil? Makhluk bertentakel seperti gurita? Tidak persis seperti itu. Pertama-tama, yuk kita definisikan apa itu kehidupan. Inilah yang membedakan hewan dan tumbuhan dari materi anorganik seperti kemampuan untuk tumbuh, berkembang biak, dan berubah. Nah, apa yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan? Jika yang terlintas di benakmu adalah air, tepat sekali. Para ilmuwan menduga K218b mungkin diselimuti lautan. Dan jika benar begitu, planet ini bisa mendukung kehidupan kecil seperti mikroba. Tim peneliti dari Inggris dan Amerika Serikat menggunakan teleskop antariksa James Webb untuk mengamati atmosfer planet ini. Mereka menemukan jejak 2 senyawa kimia yang sangat istimewa. Di bumi hanya makhluk hidup yang bisa menghasilkannya, dan makhluk hidup yang kumaksud adalah tanaman laut kecil yang disebut fitoplankton. Jadi pada dasarnya, planet ini mungkin saja rumah bagi kehidupan dalam bentuk alga. Tentu saja para ilmuwan masih membutuhkan lebih banyak bukti sebelum terlalu bersemangat. Kita harus ingat bahwa ada kemungkinan senyawa kimia itu dihasilkan oleh sesuatu yang belum kita pahami, belum tentu oleh makhluk hidup. Tapi tetap saja, K218b adalah planet yang besar, beratnya lebih dari 8 kali lipat bumi, dan ukurannya sekitar 2,5 kali lebih besar. Yang membuatnya lebih menarik lagi adalah letaknya di zona Goldilocks mengelilingi bintangnya. Artinya suhu di sana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas untuk keberadaan air dalam wujud cair yang sangat penting bagi kehidupan. Seperti yang kita tahu, para astronom mempelajari planet-planet jauh seperti ini dengan mengamati perubahan cahayanya ketika melintas di depan bintangnya. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui jenis gas yang ada di atmosfer planet tersebut. Pada tahun 2023, teleskop antariksa James Webb menemukan metana dan karbon dioksida di atmosfer planet ini. Keduanya molekul berbasis karbon dan untuk pertama kalinya ditemukan di sebuah planet yang berada di zona layak huni. Para ilmuwan juga melihat sinyal lemah dari senyawa kimia yang disebut DMS yang sebagian besar dihasilkan oleh kehidupan laut kecil di bumi. Maka para peneliti mengarahkan teleskop ke planet tersebut setahun kemudian dengan menggunakan alat berbeda yang bisa menangkap lebih banyak detil cahaya. Kali ini mereka menemukan tanda-tanda DMS yang jauh lebih kuat dan beberapa senyawa kimia terkait. Masalahnya, sinyal-sinyal ini belum cukup kuat. Mereka belum mencapai apa yang disebut level 5 sigma, parameter yang digunakan ilmuwan untuk mengonfirmasi penemuan. Ditambah lagi, meskipun DMS benar-benar ada di sana, tidak secara otomatis berarti ada kehidupan. Para ilmuwan pernah menemukan DMS di sebuah komet. Artinya DMS bisa saja diproduksi tanpa ada kehidupan yang terlibat dalam prosesnya. Meski begitu, jumlah DMS di K218b tampak jauh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Itulah mengapa sebagian astronom yakin DMS itu berasal dari makhluk hidup.
K218b menjadi pilihan utama untuk apa yang disebut ilmuwan sebagai planet Haitian. Istilah ini berarti dunia berair yang besar dengan atmosfer hidrogen yang tebal. Planet ini bukan tempat yang bisa ditinggali oleh peradaban luar angkasa seperti yang ada di film-film, tapi planet ini bisa jadi rumah bagi bentuk kehidupan kecil seperti mikroba yang pernah hidup di lautan bumi miliaran tahun yang lalu. Sekali lagi, tidak semua orang setuju jika K218b ramah untuk kehidupan. Sebagian ilmuwan menduga planet seperti ini mungkin terlalu dekat dengan bintangnya untuk bisa mempertahankan air dalam wujud cair. K218b mengorbit bintangnya setiap 33 hari, yang mana cukup cepat dan bisa berarti planet ini terlalu panas. Itulah mengapa sebagian ahli menyatakan kalaupun planet ini memiliki air, airnya mungkin mendidih atau mungkin bukan air, melainkan lautan lava. Tapi sebagian besar ilmuwan sepakat akan satu hal, kita harus menunggu dan melihat. Hanya dengan 16 hingga 24 jam lagi, para astronom bisa mengkonfirmasi apa yang mereka lihat. Itu bisa terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dan kalaupun ternyata K218b bukanlah planet yang kita cari, tapi kita semakin dekat. Dengan teleskop canggih seperti James Webb dan teleskop-teleskop lainnya di masa depan, kita mungkin akan bisa menjawab apakah kita sendirian di alam semesta atau tidak. Di saat yang sama, beberapa tempat di tata surya kita seperti Mars, Venus, atau bulan Saturnus, Enceladus kemungkinan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi rumah bagi kehidupan. Atau kita bisa terus menjelajahi dunia lain yang menjanjikan seperti Proxima Centauri b yang adalah eksoplanet terdekat yang kita ketahui. Jaraknya hanya 4,25 tahun cahaya dari kita dan mengorbit bintang kecil bernama Proxima Centauri tepat di zona layak huni. Planet ini sedikit lebih besar dari Bumi, menjadikannya bumi super. Begitulah kita menyebut eksoplanet yang lebih besar dari Bumi, tapi jauh lebih kecil dari planet gas raksasa seperti Neptunus atau Jupiter. Proxima Centauri b adalah planet yang bergerak cepat, hanya butuh 11 hari untuk mengelilingi bintangnya. Para ilmuwan menduga Proxima Centauri b memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah pertanda baik bagi kemungkinan adanya kehidupan. Di sisi lain, bintangnya memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat tinggi. Radiasi ini mungkin sudah menghancurkan atmosfer planet jika memang ada. Jadi ada tanda tanya besar soal kelayakan huni planet ini. Lalu ada TRAPPIST-1e, planet mirip bumi yang menjanjikan. Planet ini adalah salah satu dari 7 planet berbatu yang mengorbit bintang kecil dan dingin bernama TRAPPIST-1 berjarak sekitar 39 tahun cahaya. Ditemukan pada tahun 2017, planet ini mungkin menjadi salah satu tempat yang paling potensial untuk mencari kehidupan di luar bumi. Planet ini sebenarnya sedikit lebih kecil dari Bumi, dengan massa sekitar setengah dari planet kita. Ia menyelesaikan satu orbit mengelilingi bintangnya hanya dalam 6,1 hari, sangat cepat dibandingkan 365 hari yang dibutuhkan Bumi. Ukuran dan kepadatan planet ini menunjukkan ia memiliki permukaan berbatu, dan ini adalah faktor kunci lain ketika kita berbicara tentang kelayakan huni. Meskipun TRAPPIST-1e sangat dekat dengan bintangnya yang cukup redup dan dingin, sehingga planet ini mungkin masih memiliki iklim yang stabil seperti Bumi. Sebagian ilmuwan bahkan menduga planet ini bisa memiliki lebih banyak air daripada Bumi. Yuk kita beralih ke Kepler 186f yang terletak sekitar 500 tahun cahaya. Ini adalah planet seukuran bumi pertama yang ditemukan di zona layak huni bintang lain. Planet ini mengorbit bintang Katai merah yang lebih dingin dan hidup lebih lama dari matahari. Artinya Kepler 186f bisa saja berada dalam kondisi stabil selama miliaran tahun, sehingga memberi banyak waktu bagi kehidupan untuk terbentuk dan berevolusi. Planet ini hanya menerima sepertiga cahaya matahari yang diterima Bumi, jadi kemungkinan besar planet ini akan lebih dingin, tapi masih cukup hangat untuk menjaga agar air tidak membeku. Planet ini juga tampaknya merupakan planet berbatu, sama seperti Bumi yang meningkatkan peluangnya untuk mendukung kehidupan.
Bagaimana kalau kita kunjungi LHS 1140b yang jaraknya sekitar 40 tahun cahaya? Masa planet ini sekitar 5,6 kali masa bumi. Para ilmuwan menduga planet ini berbatu dan kemungkinan memiliki atmosfer tebal yang sangat penting karena atmosfer bisa menangkap panas, menjaga temperatur tetap stabil, dan melindungi air agar tidak terlepas ke angkasa. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang tenang. Planet ini tidak terus-menerus dihujani suar yang berbahaya seperti planet lain. Beberapa penelitian bahkan menduga LHS 1140b mungkin adalah planet lautan yang memiliki banyak air. Jadi planet ini merupakan salah satu planet menarik yang ditemukan di lingkungan kita. Dan terakhir, ada Gliese 12b, para astronom menyebutnya exovenus. Planet ini berada 40 tahun cahaya dari bumi, ia seukuran Venus dan mengorbit bintang Katai Merah yang dingin. Planet ini hanya memerlukan kurang dari 13 hari untuk melakukan satu kali orbit. Suhu di planet ini sekitar 42 derajat Celcius, cukup hangat tapi masih oke untuk kehidupan. Yang membuat Gliese 12b sangat menarik adalah ia bisa membantu kita memahami bagaimana planet-planet seukuran bumi di sekeliling bintang-bintang dingin mempertahankan atmosfernya. Ini penting karena atmosfer krusial untuk keberadaan air berwujud cair dan melindungi kehidupan dari radiasi berbahaya. Menurut sebagian peneliti, Gliese 12b merupakan salah satu peluang terbaik yang kita miliki untuk mengetahui apakah planet seperti ini tetap layak huni. Di bawah kakimu, bulan berdenyut. Kamu merasakan bahaya yang sangat nyata. Satelit tak bernyawa atau begitulah yang kamu pikirkan diam sejenak sebelum menjatuhkanmu ke tanah dengan guncangan yang dahsyat. Apakah itu gempa bulan? Selama ini, para ilmuwan meyakini kalau bulan sudah tidak aktif. Tapi bukti terbaru menunjukkan anggapan itu salah besar. Para peneliti dari University of Maryland baru-baru ini menemukan 266 punggungan misterius di sisi jauh bulan yang mengarah pada aktivitas geologi baru-baru ini. Jadi, apa kita sedang membicarakan gempa bulan? Ya, semacam itu. Punggungan ini terletak di area vulkanik yang terbentuk 3,2 hingga 3,6 miliar tahun lalu, tapi tampak jauh lebih muda dari yang diperkirakan. Biasanya ditemukan dalam kelompok yang terdiri dari 10 hingga 40, dan seringkali berada di area di mana struktur permukaan bulan lebih lemah. Nah, ketika astronom mengatakan baru-baru ini, jangan diartikan secara harfiah. Yang dimaksud bukan tahun lalu atau bahkan satu dekade terakhir. Sebagian besar model yang dibuat ilmuwan menunjukkan aktivitas geologi bulan berakhir 2,5 hingga 3 miliar tahun lalu. Tapi informasi baru mengisyaratkan kemungkinan bahwa formasi-formasi ini sudah aktif dalam 1 miliar tahun terakhir. Sebagian punggungan yang lebih kecil tampaknya terbentuk sekitar 200 juta tahun lalu, dan itu masih tergolong muda dalam skala waktu bulan. Artinya bulan mungkin masih mengalami perubahan geologi hingga saat ini. Penemuan-penemuan ini agak menentang pemahaman kita tentang sejarah dan evolusi bulan. Tapi bagaimana para ilmuwan sampai pada kesimpulan ini? Para peneliti dari University of Maryland dan Smithsonian Institution menggunakan penghitungan kawah untuk memperkirakan usia punggungan bulan. Cara kerjanya begini, permukaan dengan kawah yang lebih sedikit berarti lebih muda. Dan semakin banyak kawah yang dimiliki suatu wilayah, semakin tua usianya. Ditambah lagi analisis menunjukkan beberapa punggungan memotong kawah yang sudah ada, yang kemungkinan besar terbentuk sekitar 160 juta tahun lalu. Dalam istilah geologi, ini sangat baru dan menunjukkan bahwa proses pembentukan punggungan mungkin masih terjadi. Hal menarik lainnya adalah punggungan di sisi dekat dan jauh bulan memiliki kemiripan, yang artinya keduanya terbentuk melalui proses geologi yang sama dan oleh kekuatan yang sama. Kekuatan-kekuatan ini bisa jadi meliputi penyusutan bulan secara bertahap, kontraksi termal, dan pergeseran orbit. Kita akan membahasnya nanti. Argumen lain yang mendukung gagasan bulan masih aktif adalah data yang sudah berusia puluhan tahun dari misi Apollo. Misi ini mendeteksi gempa bulan dangkal dengan Apollo Lunar Seismic Experiment yang merekam 28 gempa dengan magnitudo 1,5 hingga 5.
Para peneliti meyakini punggungan ini mungkin terkait dengan aktivitas seismik yang sama. Sekarang soal penyusutan yang aneh dari satelit alami kita ini. Para ilmuwan meyakini bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu ketika sebuah objek seukuran Mars bertabrakan dengan bumi purba. Tabrakan dahsyat ini kemungkinan besar melontarkan sekumpulan materi yang sangat panas ke antariksa. Akhirnya, materi-materi itu menyatu dan membentuk bulan. Pada masa-masa awal pembentukannya, bulan hanyalah sebuah dunia cair yang berguncang akibat aktivitas vulkanik dan seismik yang hebat. Jadi bulan dulunya adalah cairan yang melayang-layang di angkasa. Lalu, kapan ia benar-benar mengeras? Para ilmuwan akhirnya menemukan jawabannya, 4,43 miliar tahun lalu. Ini merupakan titik balik yang sangat penting, tidak hanya bagi bulan, tapi juga bumi. Tabrakan raksasa yang membentuk bulan mungkin juga merupakan hantaman terakhir yang membuat bumi cukup stabil untuk menyokong kehidupan. Miliaran tahun pun berlalu, bulan perlahan mendingin dan mengerut. Dan sekarang, lihatlah bola berbatu yang menerangi malam-malam kita. Tapi bulan belum sepenuhnya mengeras. Ia masih terus mendingin. Pendinginan inti bulan yang berlangsung perlahan ini bisa jadi salah satu alasan kenapa bulan masih terus aktif. Saat mendingin, bagian inti bulan menyusut yang menyebabkan retakan dan pergeseran pada kerak bulan. Salah satu tanda paling jelas dari kontraksi ini ditemukan di Maria Bulan. Lihat bercak-bercak besar dan gelap di bulan ini, itulah yang disebut Maria, area yang terbentuk ketika lava mengisi kawah tumbukan asteroid purba dan mengeras. Kemudian seiring waktu, kerak yang mendingin dan mengerut menciptakan punggungan-punggungan kerut. Faktor lain dari aktivitas geologi yang sedang berlangsung adalah interaksi gravitasi bulan dengan bumi. Interaksi yang kuat dan tanpa henti ini kemungkinan besar menciptakan tekanan permukaan dan memicu pergerakan tektonik. Ini memang menarik, tapi apakah aktivitas di bulan ini berpengaruh pada manusia? Bisa dikatakan iya. Bulan telah lama dipandang sebagai tempat yang stabil untuk dijadikan pangkalan dan ekstraksi sumber daya di masa depan. Tapi penemuan aktivitas geologi yang masih berlangsung ini cukup mengkhawatirkan. Jika permukaannya masih terus bergeser, pemukiman, infrastruktur, dan operasi pertambangan di masa depan bisa menghadapi risiko serius. Itulah sebabnya saat ini kita membutuhkan seismometer dan radar penembus tanah untuk lebih memahami pergerakan ini. Hal ini akan memungkinkan kita untuk menilai potensi bahaya sebelum misi jangka panjang dimulai. Ngomong-ngomong, ada potensi masalah lain yang mungkin harus dihadapi dalam misi ke bulan di masa depan, yaitu debu bulan alias regolith. Para astronot Apollo dengan cepat mengetahui bahwa debu yang tajam dan lengket ini bisa menyebar kemana-mana dan merusak pakaian, peralatan, dan bahkan mengganggu kesehatan. Sebuah studi baru dari para insinyur Texas A&M menemukan masalah lain. Ketika roket mendarat atau lepas landas, regolith terlontar yang bisa menyebabkan tabrakan terutama dengan banyak wahana antariksa yang membawa kru dan kargo ke bulan. Regolith bulan memiliki berbagai ukuran, dari partikel debu yang sangat kecil hingga batu yang sangat besar. Bahan utama debu bulan adalah mineral silikat halus, berukuran sekitar 70 mikron, seukuran rambut manusia. Mineral-mineral ini terbentuk selama miliaran tahun ketika meteor dan asteroid menabrak permukaan bulan dan menggiling sebagian besar debu bulan menjadi bubuk. Tidak seperti bumi, bulan hampir tidak memiliki atmosfer. Lapisannya sangat tipis, sehingga tidak ada angin atau air yang bisa menghaluskan debu. Selain itu, paparan angin matahari yang terus-menerus menyalurkan muatan elektrostatis pada regolith, membuatnya menempel pada apapun yang disentuhnya. Para astronot Apollo dengan cepat mengetahui hal ini. Debu bulan menempel pada pakaian mereka, terlacak di dalam pendaratan mereka, dan menempel pada segala sesuatunya. Lebih buruk lagi, debu ini membahayakan kesehatan, menyebabkan iritasi mata dan masalah pernapasan di dalam wahana antariksa. Tapi sepertinya ini juga menjadi masalah bagi kita di masa depan. Masalah yang jauh lebih penting adalah menemukan air untuk mendukung misi di masa depan, dan Tiongkok akan mengurusnya. Tiongkok sedang bersiap menjalankan misi besar untuk mencari es tersembunyi di bulan. Sebagai bagian dari misi Chang'e 7 pada tahun 2026, sebuah robot terbang akan menjelajahi kawah-kawah di kutub selatan bulan, tempat es mungkin terperangkap.
Jika berhasil menemukannya, ini bisa menjadi terobosan besar untuk misi-misi ke bulan di masa depan. Para astronot akan memiliki sumber air dan bahkan bahan bakar untuk perjalanan luar angkasa. Misi ini merupakan langkah penting dalam rencana Tiongkok untuk mendaratkan astronot di bulan dalam 5 tahun ke depan. Meskipun tanda-tanda keberadaan air sudah ditemukan seperti dalam sampel tanah dari wahana Chang'e 5 dan pengamatan oleh NASA dan Wahana Antariksa India, para ilmuwan percaya endapan es yang dalam adalah kunci untuk mendukung misi masa depan. Kutub selatan bulan memiliki beberapa kawah yang sangat dalam, dan para ahli menduga es mungkin tersembunyi di dalamnya. Robot terbang ini akan coba menjelajahi satu atau beberapa kawah tersebut setelah mendarat. Jika berhasil menemukan es, misi jangka panjang ke bulan akan menjadi lebih murah dan praktis, sehingga bisa membantu para astronot untuk tinggal dan bekerja di bulan. Sebagian ilmuwan juga berpendapat kalau penemuan ini bisa memberi kita petunjuk tentang kehidupan di luar bumi. Bagaimanapun, baik kita menemukan air di bulan dan belajar menghadapi debu yang mengganggu itu maupun tidak, penemuan punggungan bulan yang masih muda ini merupakan terobosan besar. Jika bulan masih aktif secara geologis, artinya kita masih belum tahu banyak tentang tetangga terdekat kita ini. Apalagi yang masih disembunyikan bulan? Apakah kita siap menerima gagasan bahwa satelit yang tak bernyawa ini mungkin lebih dinamis dari yang kita bayangkan? Misi-misi di masa depan yang mungkin tidak seaman yang kita yakini sebelumnya mungkin akan menunjukkannya. Sekarang ini Enceladus bulan es Saturnus dianggap sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk mencari kehidupan di luar bumi. Para ilmuwan baru saja mendeteksi unsur terakhir dari 6 unsur yang dibutuhkan untuk terbentuknya kehidupan, yaitu fosfor. Unsur yang paling langka ini ditemukan di lautan Enceladus. Unsur langka ini membantu menyuburkan tanah di bumi, tapi kadar mineral ini di lautan tersembunyi di bulan yang jauh itu kemungkinan 100-1000 kali lebih tinggi dibanding di lautan bumi. Ini mungkin karena lautan di Enceladus kaya akan karbonat mirip dengan air soda, dan air soda ini kemungkinan melarutkan fosfat di dalam batuan di Enceladus. Penemuan baru ini juga menandakan kalau di bulan es Saturnus lainnya seperti Titan, airnya juga mungkin mengandung fosfor. Kenapa para ilmuwan sangat antusias dengan mineral ini? Itu karena fosfat, senyawa yang mengandung fosfor yang merupakan komponen penting bagi kehidupan di bumi. DNA, RNA, dan membran sel mengandung fosfor, tapi di antara 6 unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang, fosfor menjadi yang paling jarang ditemukan. Pada tahun 2004, wahana Cassini memasuki debu dari cincin terluar kedua Saturnus yang disebut cincin E. Cincin ini terdiri dari butiran-butiran es yang dilontarkan Enceladus. Dan ketika mempelajari butiran-butiran es ini menggunakan Cosmic Dust Analyzer milik Cassini, para peneliti berhasil mendeteksi fosfor. Enceladus adalah bulan terbesar ke-6 Saturnus. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berdiameter 505 km. Ukurannya cukup kecil untuk muat di Arizona. Kita harus mencobanya nih sekali-sekali. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para astronom menduga Enceladus hanyalah bola es yang membeku. Tapi kemudian, kejutan, para astronom melihat kumpulan partikel es dan uap air menyembur dari geyser di permukaan bulan ini. Jelas bahwa ada lautan luas di antara inti berbatu dan cangkang esnya. Para peneliti yang sama sebelumnya mendeteksi bahwa bulan Saturnus juga merupakan rumah bagi molekul organik yang kompleks. Awalnya para ilmuwan menduga fosfat bisa terperangkap di dalam inti batuan Enceladus dan benda langit serupa. Karena itu, hasil penelitian terbaru yang mengisyaratkan banyaknya fosfat di lautannya sangatlah mengejutkan. Para peneliti mengamati 305 butir es dari cincin es Saturnus dan mendapati 9 di antaranya mengandung fosfat. Hasil ini sangat jelas dan tidak diragukan. Ini sangat penting karena beberapa waktu lalu, fosfin, sebuah senyawa hidrogen dan fosfor, diyakini ada di awan Venus, tapi belum ada yang berhasil menemukan bukti untuk mendukung teori ini. Sedangkan di Enceladus, ini tidak ada perdebatan dan fosfat benar ada di sana.
Para astronom menganggap Europa sebagai salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Hal ini karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 hingga 161 km. Iya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan ada semburan air yang keluar dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini ke angkasa. Tentu saja akan sangat sulit bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses area sedalam itu. Sisi baiknya, para ilmuwan telah memiliki beberapa bukti adanya kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat dengan permukaan Europa. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Ada dua hal menarik dari temuan ini. Pertama, ini memperkuat kemungkinan adanya kehidupan di Europa, dan kedua, jika memang benar, ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan kehidupan jika memang ada. Selanjutnya ada Titan, bulan terbesar Saturnus. Ukurannya lebih kecil dan gravitasinya lebih lemah dari Bumi, tapi ia masih mengingatkan kita pada planet kita. Seperti halnya di Bumi, nitrogen mendominasi atmosfernya. Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya yang juga memiliki danau dan sungai. Badan-badan air ini tersusun dari hidrokarbon, metana, dan etana. Ada juga lautan air di bawah permukaan. Tapi letaknya sangat dalam dan belum ada yang tahu apakah lautan ini bersentuhan dengan sesuatu dari permukaan. Jika iya, air di lautan ini bisa menjadi penyokong kehidupan setelah bercampur dengan unsur kimia yang kompleks di permukaan. Tapi Enceladus dan bulan-bulan es lainnya bukanlah satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin bisa atau pernah dihuni kehidupan. Pada tahun 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas metana di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan dan mengeluarkan gas. Akan tetapi para ilmuwan menduga metana di atmosfer Mars relatif stabil selama sekitar 300 tahun. Lalu pada tahun 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah. Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari model yang diperhitungkan para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa sih yang menghasilkan gas ini dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana mereka mungkin terlindung dari radiasi ganas yang berasal dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan menyimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin terjadi. Dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Wah, umur yang sangat panjang. Artinya jika memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaannya dengan mengebor tanah planet ini. Saat ini tidak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi suhu permukaan Mars mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, Mars benar-benar membeku. Tapi mungkin ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Jenis yang paling mungkin ditemukan dijuluki konensi bakteri karena sifatnya yang tangguh. Tapi hanya waktu yang bisa membuktikannya. Jika tidak menemukan kehidupan di luar bumi di tata surya, kita mungkin bisa mencarinya di eksoplanet, sebutan untuk planet di luar tata surya. Beberapa di antaranya tampak sangat menjanjikan loh. Eksoplanet yang paling dekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b, jaraknya hanya 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini para astronom mendapati bahwa planet ini lebih mirip bumi daripada dugaan awal. Ukurannya hanya 17% lebih besar dari planet tempat tinggal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih kecil daripada matahari. Proxima Centauri b berada di tengah-tengah zona layak huni bintangnya. Artinya ada kemungkinan air dalam wujud cair dan kehidupan ada di planet ini. Tampaknya eksoplanet ini terkunci pasang surut dengan bintang induknya karena hanya salah satu sisinya yang menghadap ke arah bintang dan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan.
Para ilmuwan belum mengetahui apakah planet ini memiliki atmosfer. Planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu kali orbit dalam waktu 11 hari bumi. Radiasi dari bintangnya mungkin menarik udara di planet tersebut. Jika demikian, Proxima Centauri B kemungkinan besar tidak memiliki air dalam wujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16,2 tahun cahaya dari bumi. Dalam skema kosmik, ini sangat dekat. Massa eksoplanet ini 5 kali lipat massa bumi dan berada lebih dekat dengan bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di planet ini hanya berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini merupakan katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dibanding matahari, Gliese 832c menerima cahaya dan panas yang sama dengan planet kita. Di saat yang sama, masih belum jelas apakah planet ini mirip dengan bumi. Planet ini mungkin memiliki atmosfer jauh lebih tebal yang menciptakan pemacuan efek rumah kaca. Fenomena ini terjadi ketika sebuah planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya dibandingkan dengan panas yang dilepaskannya ke angkasa. Artinya, Gliese 832c lebih mungkin menyerupai Venus yang sangat panas daripada bumi yang relatif sejuk. Hei, ini bukan masalah buatku. Sudah puluhan tahun sejak pendaratan berawak di bulan terakhir, Apollo 17 yang terjadi pada bulan Desember 1972. Bukankah sudah saatnya kita berpikir untuk kembali ke satelit berdebu kita dan bahkan mungkin tinggal di sana? NASA telah membuat janji tentang hal ini. Mereka bersiap untuk mengirim astronot ke bulan lagi, mungkin pada tahun 2025. Ini semua akan terjadi melalui program yang disebut Artemis. Program ini juga akan mengikut sertakan wanita pertama yang pernah menjelajahi permukaan bulan. Sekarang kamu mungkin bertanya, mengapa kita belum melakukannya? Seorang mantan administrator NASA mengatakan sesuatu yang menarik tentang masalah ini. Ini bukan karena masalah ilmiah atau teknologi. Masalahnya adalah proyek-proyek potensial memakan waktu terlalu lama dan terlalu mahal. Kamu tahu perjalanan luar angkasa, terutama jika melibatkan manusia, tidaklah mudah untuk dilakukan. Memang benar dalam beberapa tahun terakhir, NASA memiliki anggaran miliaran dolar. Kedengarannya seperti uang yang cukup banyak kan? Tidak jika kamu melihat daftar tugas mereka. Itu karena mereka harus mempertimbangkan semuanya, mulai dari teleskop dan proyek roket raksasa, hingga misi yang juga menargetkan matahari, Jupiter, Mars, dan lainnya. Jika dilihat seperti ini, NASA harus pandai mengatur anggaran untuk mencapai semua tujuan tersebut. Namun ini bukan hanya karena masalah keuangan. Bulan sendiri cukup bermasalah. Bulan memiliki bahaya nyata yang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai permulaan, permukaannya dipenuhi dengan kawah dan batu-batu besar yang tidak mudah untuk didarati. Lalu ada debu bulan atau regolith jika kamu ingin menyebutnya dengan nama ilmiahnya. Debu ini terbentuk selama bertahun-tahun akibat hantaman meteorit. Debu ini sangat keras dan menempel pada segala sesuatu. Debu ini berpotensi merusak pakaian antariksa, kendaraan, dan sistem dengan cepat. Selain itu, berurusan dengan habitat bulan juga tidak mudah. Bulan tidak memiliki atmosfer pelindung. Artinya, selama 14 hari dalam satu waktu, permukaan bulan dihadapkan pada sinar matahari yang keras. Periode tersebut diikuti oleh 2 minggu kegelapan total. Semua perubahan ini menciptakan suhu yang ekstrim yang tidak biasa bagi manusia. Ada solusinya, jangan khawatir. NASA sedang mengembangkan pakaian dan kendaraan antariksa yang tahan debu dan matahari. Mereka bahkan sedang mengembangkan sistem yang dapat memasok listrik selama malam-malam di bulan. Yang lebih menarik lagi dari sistem ini adalah sistem ini juga bisa berguna di Mars begitu kita sampai di sana. NASA juga perlu merekrut orang-orang yang sangat cerdas untuk proyek-proyeknya. Coba pikirkan, usia rata-rata orang yang bekerja untuk Mission Control untuk Apollo 13 hanya 26 tahun. Dan orang-orang ini telah menjadi bagian dari banyak misi pada saat itu. Artinya, mereka telah memiliki banyak pengalaman sejak usia yang sangat muda. Namun disinilah individu-individu lain juga dapat membantu. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya NASA yang telah bekerja tanpa lelah untuk merevolusi perjalanan luar angkasa. Ada banyak orang sukses di luar sana yang memiliki sumber daya yang cukup untuk ikut serta dalam upaya ini. Beberapa di antaranya sedang mengembangkan jenis roket baru yang dapat mendarat di bulan.
Secara keseluruhan, NASA mendaratkan 12 orang di satelit kita. Ini jelas merupakan salah satu momen paling mengagumkan dalam sejarahnya, kalau bukan yang terbaik. Dan para astronot itu melakukan hal-hal yang luar biasa di sana. Mereka membawa pulang bebatuan, mengambil foto, melakukan eksperimen sains, dan bahkan meninggalkan bendera. Semua itu merupakan momen penting dalam misi Apollo. Tapi, misi-misi itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan tempat yang aman bagi manusia di bulan. Para ilmuwan telah memiliki gagasan tentang stasiun luar angkasa bulan sejak lama. Itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya perjalanan 3 hari dari bumi. Artinya, secara teknis kita bisa melakukan sedikit kesalahan di sana-sini tanpa mengacaukan keseluruhan proyek. Ditambah lagi, kita akan belajar banyak sebelum menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Pangkalan di bulan bisa menyediakan bahan bakar untuk misi luar angkasa yang lebih dalam. Kita juga bisa membangun teleskop di sana dan meluncurkannya dengan lebih mudah di luar angkasa. Ini juga dapat membantu kita dalam proyek penting lainnya, mencari cara untuk membuat Mars layak huni. Selain itu, stasiun luar angkasa bulan akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bulan. Siapa tahu, itu bahkan bisa menghasilkan uang, karena semua wisata bulan yang menyenangkan dan menarik. Bagaimanapun, program bulan Apollo membutuhkan banyak pekerjaan. Sebagai permulaan, mari kita lihat jumlah orang yang terlibat. Sekitar 400.000 orang dari seluruh penjuru Amerika Serikat. Tidak semuanya berjalan dengan sempurna, sulit. Ada 2 peristiwa utama yang tidak menguntungkan. Pertama, kecelakaan kebakaran di landasan peluncuran Apollo 1. Kedua, sebuah tangki oksigen memutuskan untuk mengamuk di Apollo 13, menyebabkan masalah parah di tengah misi. Bagian penting dari proyek ini adalah Saturnus 5. Hingga hari ini, roket ini merupakan roket terkuat yang berhasil diterbangkan dengan ketinggian 36 lantai. Masih sulit membayangkannya? Saat berdiri, roket ini 2 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara. Berkat Saturnus 5, NASA berhasil menyelesaikan 13 misi. Ini termasuk mengantar 24 astronot ke bulan, dengan setengah dari mereka bahkan berjalan-jalan di permukaannya. Roket dan pesawat ulang-alik yang ada saat ini tidak dapat melampaui orbit rendah bumi. Sederhananya, mereka tidak dapat mencapai bulan dengan semua gadget yang dibutuhkan astronot untuk berkembang. Kendaraan luar angkasa yang ada saat ini tidak mampu membawa beban tersebut, setidaknya tidak sejak misi Apollo. Terlepas dari itu, kita telah membuat banyak kemajuan di bumi dan siap untuk mengirim astronot ke satelit kita dalam waktu dekat. Disinilah proyek Artemis muncul. Ini adalah program yang diawasi oleh NASA. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, NASA sebelumnya meluncurkan Orion, sebuah pesawat ruang angkasa tanpa awak untuk mengorbit bulan dan kembali ke bumi. Anggap saja, ini sebagai uji coba otomatis. Sebelum kita benar-benar mengirim orang ke luar angkasa lagi, kita harus memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Suatu hari nanti, Orion akan menjadi kendaraan yang akan membawa astronot ke bulan lagi. Wahana ini memiliki sistem pembatalan peluncuran untuk menjaga astronot tetap aman jika sesuatu yang buruk terjadi selama peluncuran. Orion juga memiliki modul servis yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengisi bahan bakar dan mendorong Orion dan menjaga astronot tetap hidup dengan air, oksigen, daya, dan kontrol suhu. Semua proyek masa depan ini membuat kita bertanya-tanya, akan seperti apa kehidupan di bulan nantinya. Kita hanya bisa menggunakan imajinasi kita untuk saat ini. Ada yang bilang kita akan tinggal di rumah yang seperti di negeri dongeng, seperti lubang hobbit yang nyaman. Tinggal di bawah tanah di bulan mungkin merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan suhu yang sangat panas dan minimnya oksigen. Jika ditambah dengan ancaman meteorit dan radiasi tanpa henti, tak heran kalau kita tidak bisa berjalan di permukaannya. Bagaimana dengan transportasi? Perusahaan besar dan kecil sama-sama berusaha menciptakan perjalanan ke bulan yang ideal. Jika estimasi saat ini benar, satu jenis taksi bulan akan lepas landas secepatnya pada 2024. Tidak seperti roket yang ada saat ini, taksi luar angkasa ini tidak perlu berurusan dengan kondisi yang sulit saat memasuki atmosfer bumi. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan beberapa kali perjalanan pulang pergi. Untuk mendukung kehidupan di bulan, kita harus memiliki area khusus untuk taksi ruang angkasa agar bisa lepas landas dan mendarat dengan aman.
Bayangkan sebuah landasan pendaratan di permukaan bulan yang datar dan kokoh, yang dilindungi oleh dinding-dinding untuk melindungi dari debu bulan. Bergerak di permukaan bulan juga akan menjadi lebih mudah. Kendaraan generasi berikutnya yang sedang kita bicarakan akan memiliki lingkungan yang dapat dikontrol. Artinya, kamu tidak memerlukan pakaian luar angkasa saat berada di dalamnya. Jika kamu ingin keluar dari kendaraan luar angkasa untuk sementara waktu, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian luar angkasa. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan rumah dan kendaraan kita. Tapi bagaimana dengan bahan bakar? Disitulah bulan memberikan kita penyelamat. Gravitasi bulan yang lebih ringan berarti kita tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan diri dari tarikannya. Ditambah lagi, bulan memiliki es, dan itu sangat berguna. Kita mungkin bisa mengubah es ini menjadi bahan bakar roket. Kita akan membutuhkan alat khusus di luar angkasa untuk membantu mengumpulkan es ini. Salah satu alat tersebut dinamakan Trident. Alat ini seperti bor, cocok untuk menggali permukaan es bulan. Robot pembantu lainnya akan mengubah es ini menjadi bahan bakar dan mengirimkannya ke pom bensin luar angkasa. Jika ini berhasil, roket-roket yang sedang dalam perjalanan ke Mars bisa mampir untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanannya. Tak lama lagi kita mungkin akan mulai membangun banyak hal di bulan. Semua itu karena misi India di bulan baru-baru ini berhasil mendeteksi belerang di dekat kutub selatan bulan. Unsur kimia ini bisa sangat berguna untuk membangun infrastruktur di satelit. Ini adalah pertama kalinya unsur kimia ini ditemukan di satelit alami bumi. Unsur yang dicari-cari ini sebagian besar ditemukan di dekat gunung berapi di bumi. Kemunculannya di bulan memberi banyak informasi tentang sejarah vulkanik satelit dan kondisi atmosfernya di masa lalu. Rover misi mendeteksi elemen kimia ini kurang dari seminggu setelah mendarat sekitar 70 derajat dari kutub selatan bulan pada tanggal 23 Agustus 2023. Pendaratan bersejarah di permukaan bulan ini menjadikan India sebagai negara keempat yang berhasil mendaratkan misi di bulan. Misi ini juga merupakan wahana antariksa pertama yang mendarat sangat dekat dengan kutub selatan satelit kita. Kutub selatan merupakan area yang sangat penting karena diyakini sebagai rumah bagi endapan es air. Jika hal ini benar, misi masa depan mungkin bisa memanennya dan mengubah es air ini menjadi air minum atau bahkan bahan bakar roket. Selama 2 minggu, pendarat ini melakukan pengumpulan data, terutama berfokus pada analisis tanah bulan dan atmosfernya yang sangat tipis. Sementara itu, penjelajah Pragyan yang bertenaga surya memulai pencariannya untuk menemukan air beku di bulan. Adapun pendaratnya mendemonstrasikan prestasi luar biasa lainnya pada tanggal 3 September. Wahana ini menyalakan mesinnya dan mengangkat dirinya sendiri sekitar 41 cm ke udara. Kemudian pesawat ini melakukan lompatan kecil untuk mendarat 30-41 cm dari posisi semula. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting. Bisa membawa pendarat kembali ke permukaan bulan sangat penting untuk misi-misi di masa depan. Untuk menunjukkan bahwa mereka bisa dengan aman mengembalikan sampel tanah atau bahkan astronot kembali ke bumi setelah misi di bulan. Pada bulan September, wahana antariksa India ini dimasukkan ke mode tidur. Malam bulan yang berlangsung selama 14 hari semakin dekat. Dan wahana antariksa ini tidak dirancang untuk mengumpulkan data ilmiah selama periode waktu tersebut. Sejauh ini kita sudah mengetahui beberapa temuan utama dari misi ini. Salah satunya terkait dengan pengukuran temperatur lapisan atas bulan pada kedalaman yang berbeda. Yang menarik, permukaan satelit di wilayah itu ternyata lebih panas dari yang diperkirakan. Sebelumnya, suhu di permukaannya diperkirakan hanya berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Tapi ternyata suhunya sekitar 70 derajat Celcius, jauh lebih panas dari yang seharusnya. Penemuan lainnya menunjukkan adanya beberapa elemen kimia termasuk oksigen. Selain itu, data yang diterima dari wahana antariksa tersebut mengonfirmasi keberadaan aluminium, kalsium, besi, titanium, silikon, dan elemen kimia lainnya di permukaan bulan yang dekat dengan kutub selatan. Wahana ini juga menggunakan instrumen khusus yang dirancang untuk mengukur gempa dan gemuruh di bawah permukaan bulan agar mendeteksi aktivitas seismik.
Hal ini membawa kita kembali pada belerang yang terdeteksi berkat spektroskop penjelajah. Para ilmuwan saat ini sedang berusaha mencari tahu apakah unsur ini terbentuk di permukaan secara alamiah atau akibat aktivitas vulkanik atau hantaman meteor. Benda menakjubkan lainnya yang ditemukan di bulan adalah batu, dan mungkin saja itu adalah batuan bumi tertua yang diketahui. Serpihan selebar 2 cm yang termasuk dalam koleksi batuan besar yang dibawa ke planet kita oleh para astronot Apollo itu bisa jadi merupakan pecahan bumi yang berusia 4 miliar tahun. Temuan ini bisa membantu kita melukiskan dengan lebih baik hantaman dahsyat yang dialami bumi di awal kehidupannya. Kejadiannya bisa seperti ini. Segera setelah batuan terbentuk, tumbukan asteroid mungkin melontarkannya dari bumi. Pada saat itu, satelit planet kita 3 kali lebih dekat ke bumi daripada saat ini. Tabrakan tersebut sangat kuat sehingga bongkahan batuan terestrial ini menemukan jalan menuju bulan. Kemudian pecahan ini tertelan oleh breksi lunar, batuan yang beraneka ragam. Batu tersebut dibawa pulang ke bumi oleh para astronot Apollo 14. Meskipun para ilmuwan telah menemukan meteorit yang berasal dari Mars dan bulan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya batu dari bulan ternyata merupakan meteorit terestrial. Mereka juga menemukan bahwa batu tersebut terbentuk di lingkungan yang kaya air dengan temperatur dan tekanan yang sesuai dengan temperatur dan tekanan di sekitar 19 km di bawah permukaan planet kita. Pada tahun 2019, misi Chang'e 4 milik Tiongkok berhasil mencetak sejarah dengan mendarat di sisi jauh bulan. Wahana penjelajah misi ini membantu para peneliti memvisualisasikan struktur yang tersembunyi jauh di bawah permukaan satelit, mengungkap miliaran tahun sejarah bulan. Wahana Yutu 2 berhasil menemukan hal ini dengan bantuan Lunar Penetrating Radar. Wahana ini memotret jauh ke dalam permukaan bulan dan mendengarkan gema suara yang memantul dari struktur yang tersembunyi di bawah permukaan bulan. Ternyata struktur-struktur tersebut berada di kedalaman hampir 305 meter. Penelitian ini menunjukkan bahwa 40 meter pertama di bawah permukaan terdiri dari lapisan debu, tanah, dan bebatuan. Instrumen juga menemukan kawah tersembunyi yang pasti terbentuk setelah sebuah objek besar menabrak permukaan bulan. Dahulu kala, lava purba kemungkinan besar mengalir jauh di bawah tanah. Para peneliti percaya bahwa pecahan batuan di sekitar formasi tersebut mungkin merupakan puing-puing yang dihasilkan oleh tumbukan. Mereka juga menemukan bahwa lapisan batuan vulkanik semakin tipis jika semakin dekat ke permukaan. Variasi ketebalan aliran lava seperti itu bisa berarti penurunan jumlah dan besarnya letusan dari waktu ke waktu. Jadi aktivitas vulkanik bulan berangsur-angsur berkurang sejak pembentukan bulan sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Di sisi jauh bulan, terdapat salah satu kawah tumbukan terbesar dan tertua di tata surya, yaitu cekungan kutub selatan Aitken. Sayangnya dari bumi, kita hanya bisa melihat tepi luarnya saja yang tampak seperti rangkaian pegunungan besar. Cekungan ini merupakan lekukan raksasa sedalam 13 km, berdiameter lebih dari 2.414 km dan menutupi seperempat permukaan bulan. Para astronom yakin kalau kawah ini terbentuk saat asteroid bertabrakan dengan bulan sekitar 4 miliar tahun lalu. Dan sekarang lihatlah bongkahan logam raksasa seukuran 4 negara bagian Connecticut ini. Mengenai beratnya dalam satuan kilogram, cukup dikatakan bahwa angka tersebut mengandung 18 angka 0. Massa misterius ini tersembunyi sekitar 290 km di bawah permukaan bulan di suatu tempat di tengah-tengah cekungan kutub selatan Aitken. Hal ini ditemukan ketika GRAIL, singkatan dari misi Gravity Recovery and Interior Laboratory NASA, mengumpulkan data tentang satelit alami kita. Ketika memeriksa informasi ini, para ilmuwan melihat bahwa di satu tempat di permukaan bulan ada perubahan gravitasi yang aneh. Setelah meneliti fenomena ini, mereka menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang misterius yang membebani lantai cekungan di sana. Sejauh ini para peneliti belum menemukan asal-usul benjolan aneh itu, tapi ada beberapa teori. Salah satunya menyatakan bahwa temuan itu adalah bongkahan oksida padat
yang muncul ketika bulan baru saja terbentuk. Saat itu, satelit ini masih diselimuti oleh lautan magma purba, dan bongkahan tersebut bisa jadi terbentuk pada tahap akhir pendinginan. Namun sebagian besar ilmuwan mendukung teori lain yang menyatakan bahwa massa yang membingungkan itu merupakan bagian dari asteroid raksasa yang pernah menciptakan cekungan kutub selatan Aitken. Karena benda itu terbuat dari logam, kemungkinan besar benda itu adalah inti asteroid yang terbuat dari besi dan nikel. Mungkin ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom menerima hasil pemotretan topografi bawah tanah dan menemukan gua besar di bawah permukaan satelit bumi itu. Gua itu bisa jadi merupakan hasil dari aktivitas vulkanik bulan yang terjadi lebih dari 3 miliar tahun lalu. Aliran lava mengeras, menciptakan kerak yang tebal dan keras di bagian luar. Tapi di dalam, lava terus mengalir, melelehkan batuan dan menciptakan terowongan dan gua. Sejumlah lubang kecil di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA tampaknya merupakan bukaan menuju tabung lava tersebut. Jika teori ini dikonfirmasi, terowongan bawah tanah mungkin tidak hanya berfungsi sebagai lokasi yang nyaman untuk misi luar angkasa yang diawaki manusia, tapi juga sebagai sumber air yang sangat dibutuhkan oleh para astronot. Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV, yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik. Lalu, beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer, tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita, dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya, dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi dua bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh, tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil.
Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama, tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya. Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang, kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama, jadi semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars, dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih. Upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam. Pengurangan siang dan malam juga memengaruhi industri hiburan. Film sekarang berlangsung 1 jam. Satu episode sejumlah serial TV cuma berdurasi 30 menit. Hidup berjalan lebih cepat.
rata-rata orang sekarang hidup sampai 96 tahun. Bahkan perjalanan waktu tidak berubah sama sekali, cuma perhitungannya saja. Beberapa ribu tahun berlalu, orang-orang kini terlihat berbeda. Sekarang kita punya mata besar yang menyerap lebih banyak cahaya. Bulan setengah tak bersinar seterang bulan utuh, jadi malam menjadi lebih gelap. Mata manusia butuh beberapa ribu tahun untuk mengembangkan kemampuan melihat jelas dalam kegelapan baru ini. Hewan perlu bernavigasi lebih baik dalam kondisi ini, jadi mata mereka juga lebih besar dan lebih sensitif. Selama periode ini, manusia membersihkan orbit batuan bulan. Beberapa stasiun luar angkasa terbang mengelilingi planet kita lagi. Dan sekali lagi, manusia mendengar suara aneh yang pernah memberitahu bahwa mereka semua adalah karakter dalam video YouTube hipotetis. Kali ini, suara itu berkata, ceritamu berakhir karena videonya berakhir. Maaf, selamat malam. Apakah ada mega matahari raksasa di pusat Bima Sakti? Para ilmuwan sempat menduga demikian karena tempat ini merupakan tempat yang paling terang di galaksi kita. Di sana terdapat jutaan bintang yang terkumpul dalam sebuah area kecil. Area ini disebut tonjolan galaksi. Tonjolan galaksi memiliki jutaan bintang lebih banyak per tahun cahaya daripada bagian galaksi lainnya, bisa jadi 10 juta kali lebih padat daripada bagian galaksi kita. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang di area ini hanya berjarak 5 hari cahaya. Ini sama saja dengan jika ada bintang lain di tata surya yang jaraknya lebih jauh dari Pluto dalam skala ruang angkasa. Tapi mengapa tempat ini begitu padat? Ketika galaksi terbentuk, banyak gas dan debu yang berkumpul di bawah gaya gravitasi. Materi ini berkumpul dan akhirnya membentuk bintang. Gravitasi dan momentum sudut menjadi seimbang dan galaksi mulai tampak seperti piringan datar dengan inti yang cukup terang dan menggembung. Bintang-bintang menjalani kehidupan yang nyaman dan ketika sampai di garis akhir, mereka akan runtuh karena beratnya yang sangat besar. Lalu terbentuklah lubang hitam. Lubang hitam senang sekali memakan segala sesuatu di sekelilingnya dan semakin banyak yang mereka makan, semakin besar ukurannya. Dan tempat mana yang lebih sempurna untuk makan malam yang lezat selain pusat galaksi, di mana semua benda-benda luar angkasa berkumpul bersama? Jadi lubang hitam itu mulai memakan gas dan debu di sekelilingnya, membentuk piringan akresi. Ketika materi ini berputar masuk ke dalam lubang hitam, materi ini memanas dan memancarkan banyak energi yang membuat pusat galaksi menjadi lebih terang. Itulah sebabnya kenapa kalian bisa menemukan lubang hitam supermasif dan tonjolan galaksi di pusat-pusat galaksi. Tonjolan galaksi di pusat Bima Sakti terlihat seperti elips. Itu adalah tonjolan klasik. Bintang-bintang di sana tidak seperti matahari kita. Mereka bergerak secara acak ke segala arah dan bidang. Ditambah lagi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi gravitasi di sana bekerja dengan sangat cepat dan hal ini membuat tonjolan bintang terlihat seperti bola atau elips. Karena mereka adalah yang pertama kali terbentuk, maka mereka memiliki bintang-bintang yang paling tua di galaksi kita. Tapi di sana juga terdapat beberapa tempat pembentukan bintang dan banyak bintang masif yang lebih muda yang usianya kurang dari 100 juta tahun. Ketika kita bergerak semakin jauh dari pusat, keadaan menjadi sedikit lebih tenang, bintang-bintang mulai berotasi secara seragam dan menjadi stabil. Saat ini bumi berada di salah satu lengan spiral Bima Sakti yang disebut lengan Orion, cukup jauh dari tonjolan galaksi. Di bagian lingkungan kita, bintang-bintang biasanya berjarak sekitar 4 atau 5 tahun cahaya. Artinya, sebagian besar galaksi sebenarnya hanyalah ruang hitam yang kosong. Lubang hitam yang kita cari dinamai bintang Sagittarius A. Masa lubang hitam ini sekitar 4 juta kali masa matahari. Ukurannya juga sekitar 51 juta kilometer, hampir sama dengan jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini tidak menarik Bima Sakti ke dalamnya dan tidak akan memakan kita. Lubang hitam ini sebenarnya sangat kecil dibanding seluruh galaksi, jadi mereka hanya bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya.
Saat ini banyak bintang yang mengitari bintang Sagittarius A. Meskipun ia memancarkan energi yang sangat besar, kita tidak dapat melihat cahayanya dari bumi tanpa upaya ilmiah yang besar. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat pusatnya sendiri? Tonjolan galaksi sangat terang, sehingga meskipun jaraknya 26.000 tahun cahaya, kita seharusnya bisa melihatnya bersinar terang di langit. Tapi kita tidak melihatnya. Ternyata itu semua karena debu luar angkasa, ada banyak debu di antara kita dan inti bintang, dan debu itu menyerap sebagian besar cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat inti galaksi dengan menggunakan jenis cahaya lain seperti inframerah dekat, sinar gamma, dan sebagainya. NASA memiliki foto-foto inti galaksi dalam berbagai jenis cahaya, dan foto-foto tersebut menunjukkan betapa terangnya pusat galaksi tanpa adanya debu yang menghalangi pandangan kita. Tapi tidak semua area terang terhalang oleh gas dan debu. Sebagai contoh, ketika kita melihat gugus padat seperti Messier 13, bintang-bintangnya sangat berdekatan sehingga tampak seperti bintik putih. Sebagian besar teleskop kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Galaksi satelit M32, tetangga kita di dekat galaksi Andromeda, memiliki sekitar 84 bintang per tahun cahaya. Saking padatnya, bintang-bintang di sana bahkan tidak bisa dilihat oleh teleskop Hubble. Sebagai gambaran, tata surya kita memiliki panjang 2 tahun cahaya. Kita bisa melihat sekitar 168 bintang di luar jendela jika kita berada di sana. Bintang terdekat kita adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari matahari. Jika jaraknya hanya beberapa hari cahaya, bintang ini akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Jadi jika kita berhasil bertahan hidup di area bintang yang sangat padat, langit akan berwarna putih sepanjang hari. Tapi, kecil kemungkinan kita bisa menemukannya. Semakin kita mendekati pusat Bima Sakti, peluang untuk menemukan kehidupan semakin kecil. Gravitasi bintang-bintang menjadi liar dengan gerakan yang kacau, sehingga nyaris tidak ada planet di sekitarnya. Di planet-planet ajaib itu, radiasi dari sinar kosmik meroket, ledakan supernova dan tabrakan bintang di dekatnya menjadi peristiwa sehari-hari. Dan semua gas di sekelilingnya pada dasarnya tidak memungkinkan untuk bernapas atau bahkan melihat dengan baik. Pada saat yang sama, ketika kita bergerak semakin jauh, jumlah bintang di sekitar kita juga semakin sedikit. Unsur-unsur yang sangat berguna bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, dan besi diproduksi oleh bintang, jadi jumlahnya juga berkurang. Radiasi yang terlalu tinggi akan sangat buruk, tapi radiasi yang terlalu rendah berarti tidak ada cukup energi untuk mendukung reaksi kimia seperti fotosintesis. Itulah sebabnya jika ada kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar kehidupan itu berada di suatu tempat di tengah-tengah galaksi yang berbeda. Tapi sebagian galaksi mendapatkan kecerahannya dari apa yang disebut inti galaksi aktif. Daerah ini merupakan daerah yang sangat energetik di pusat beberapa galaksi. Mereka bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang bisa dibayangkan, meskipun sebagian besar hanya bersinar di bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kecerahannya bukan berasal dari bintang, melainkan dari piringan akresi di sekeliling lubang hitam supermasif. Ketika materi perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang hitam, materi tersebut berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan piringan gas, debu, dan benda-benda lain yang berputar. Karena gravitasi dan gesekan di sana sangat besar, piringan ini memanas dan mulai memancarkan energi yang sangat besar. Selain itu, piringan ini berputar sangat cepat, hampir seperti kecepatan cahaya. Karena itu, tabrakan terjadi di sana setiap saat dan sangat dahsyat. Tabrakan tersebut melepaskan energi yang lebih besar lagi. Sebagian besar galaksi tidak memiliki AGN. Galaksi yang memiliki AGN seperti galaksi M87 di rasi Virgo disebut galaksi aktif. Ada juga berbagai jenis AGN seperti galaksi Seyfert, galaksi radio, dan yang terakhir pemenang kompetisi kecerahan ruang angkasa, Quasar. Bayangkan benda-benda yang sangat terang sehingga bisa melebihi seluruh galaksi tempat mereka berada. Quasar adalah tipe tertentu dari inti galaksi aktif, bentuk yang paling ekstrim dan bercahaya.
Kuasar merupakan bagian dari lubang hitam supermasif, lubang hitam terbesar di alam semesta kita. Kuasar adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, mereka adalah piringan akresi paling terang di dunia kita karena lubang hitam raksasa yang memakan semua yang ada di sekelilingnya. Tapi kuasar juga memiliki fitur-fitur keren, misalnya mereka memiliki semburan partikel yang sangat kuat yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam dengan kecepatan hampir kecepatan cahaya. Semburan ini menambah kecemerlangan kuasar, meskipun demikian mereka hanya bisa dilihat dalam panjang gelombang radio. Energi yang dipancarkan kuasar sangat kuat sehingga bisa dilihat dari jarak miliaran tahun cahaya. Tapi kuasar terdekat dari kita berjarak 600 juta tahun cahaya, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop di halaman rumah. Jadi ketika kita melihat galaksi melalui teleskop, kita biasanya hanya melihat inti yang lebih terang, bukan bagian terluarnya. Sayangnya mata kita tidak diciptakan untuk melihat benda-benda seperti inti galaksi yang aktif, jadi bintang-bintang inilah yang paling terang yang bisa kita lihat. Tapi sungguh pemandangan yang indah ya. Perhatian, peringatan darurat. Ini bukan latihan. Bima Sakti sedang terbakar. Saya ulangi, Bima Sakti terbakar. Protokol evakuasi diaktifkan. Semua bentuk kehidupan di bumi harus segera dipindahkan ke galaksi Andromeda. Saya ulangi. Tunggu, ada kebakaran di galaksi kita. Ini soal gas super panas yang mengelilingi Bima Sakti. Gas ini tidak hanya super panas, tapi juga sudah ada sejak miliaran tahun lalu. Tapi, apa yang memanaskan gas ini dan menjaganya tetap begitu? Bima Sakti menyimpan gas jauh lebih banyak daripada bintang. Gas ini penting untuk membentuk bintang baru. Selama miliaran tahun, cadangan gas raksasa ini memungkinkan galaksi terus menghasilkan bintang. Tapi gas ini sangat tipis dan tersebar, sehingga hampir mustahil diamati langsung. Ini menyulitkan ilmuwan untuk mengetahui jumlah sebenarnya gas di Bima Sakti. Dalam beberapa dekade terakhir, peneliti akhirnya memastikan galaksi kita dikelilingi bola gas panas yang sangat besar. Awan gas ini membentang hingga 700.000 tahun cahaya dari pusat galaksi dan mencapai suhu jutaan derajat. Awalnya ilmuwan mengira suhu ekstrem gas ini karena gravitasi Bima Sakti. Mereka yakin gravitasi membuat gas berputar, mencegahnya jatuh ke dalam, dan memanaskannya selama proses itu. Tapi baru-baru ini, ilmuwan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada lapisan gas kedua yang bahkan lebih panas. Gimana kita menemukan gas bersuhu sekitar 10 juta derajat Celcius ini? Sinar X redup dari segala arah di langit mengungkap keberadaannya. Gas ini juga terdeteksi saat menyerap cahaya dari kuasar jauh, yaitu objek terang di luar galaksi kita. Tidak heran, ilmuwan mulai mencari sumber panas yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Mereka segera menemukan dua jenis gas, yakni gas pemancar sinar X dan gas penyerap, berasal dari wilayah berbeda di galaksi. Gas pemancar sinar X tampaknya dihasilkan oleh wilayah menggembung di sekitar cakram bintang Bima Sakti. Wilayah ini adalah hasil langsung dari pembentukan bintang yang masih berlangsung di galaksi. Bintang-bintang raksasa di wilayah ini akhirnya meledak sebagai supernova, melepaskan energi besar. Energi ini memanaskan gas di sekitarnya hingga suhu ekstrem. Gas yang dipanaskan supernova menjadi turbulen, bergerak kacau. Sebagian meloloskan diri ke ruang antar galaksi, sebagian mendingin dan jatuh kembali ke cakram. Siklus pemanasan, pendinginan, dan pergerakan ini membuat lapisan gas panas terlihat dalam sinar X. Gas penyerap diperkaya dengan elemen seperti sulfur, magnesium, dan neon. Elemen ini tercipta di dalam bintang masif melalui reaksi nuklir dan terlepas ke antariksa saat ledakan supernova. Bintang pelarian yang terlempar dari cakram Bima Sakti juga berkontribusi saat meledak sebagai supernova. Mereka menciptakan kantong gas kaya elemen di atas cakram galaksi. Gas pemancar sinar X membentuk lapisan bercahaya di sekitar cakram Bima Sakti. Lapisan ini tak pernah hilang karena pembentukan bintang dan aktivitas supernova di galaksi. Bersama proses ini menjelaskan sinyal penyerapan dan pancaran yang diamati astronom, pembentukan bintang, ledakan supernova, dan pergerakan gas bekerja sama membentuk Bima Sakti.
Gas panas tidak hanya mengatur pembentukan bintang, tapi juga mendistribusikan material dari dalam bintang. Elemen yang dihasilkan di inti bintang disebarkan ke seluruh galaksi oleh supernova menjadi bahan dasar bagi generasi bintang berikutnya. Tim peneliti berencana terus mengamati gas pada panjang gelombang cahaya lain. Ini bisa memberi lebih banyak informasi tentang perilaku dan komposisi gas. Dengan memahami dinamika gas ini, kita kemungkinan akan belajar lebih banyak tentang bagaimana galaksi seperti Bima Sakti berevolusi seiring waktu. Kita semua perlu data yang bisa dikumpulkan, lagi pula kita belum tahu bentuk sebenarnya galaksi kita. Penemuan terbaru ungkap Bima Sakti bukan cakram datar seperti yang dipikirkan sebelumnya. Bukan, ia memiliki struktur melengkung dan yang paling gila, materi gelap mungkin penyebab deformasi ini. Konfirmasi pertama bahwa Bima Sakti bukan cakram datar sempurna datang dari pengamatan pesawat ruang angkasa Gaia. Gaia memetakan posisi dan gerakan lebih dari 1 miliar bintang, menunjukkan Bima Sakti membentang lebih jauh dari perkiraan awal. Di tepiannya, cakram galaksi memiliki struktur bergelombang dan melengkung dengan deformasi serius di pinggir luar. Apa penyebab lengkungan ini? Deformasi ini mungkin akibat tabrakan galaksi kuno seperti tabrakan Bima Sakti dengan galaksi kerdil Sagittarius sekitar 6 miliar tahun lalu. Tapi studi baru menunjukkan lengkungan ini bisa disebabkan oleh halo materi gelap yang miring mengelilingi galaksi kita. Halo materi gelap adalah struktur tak terlihat namun masif yang mengelilingi sebagian besar galaksi, termasuk Bima Sakti. Halo ini menyimpan sebagian besar massa galaksi dan memiliki pengaruh gravitasi kuat pada struktur galaksi. Jika halo materi gelap miring relatif terhadap bidang galaksi, efek gravitasinya bisa mendistorsi galaksi seiring waktu. Untuk memverifikasi teori ini, peneliti menggunakan data dari simulasi komputer sangat rinci yang memodelkan evolusi galaksi dengan tambahan materi gelap dan interaksi antara materi dan medan magnet. Analisis menunjukkan wilayah dalam halo materi gelap bisa miring signifikan terhadap bidang galaksi. Kemiringan ini mungkin akibat tabrakan galaksi atau pertemuan dekat dengan galaksi lain. Halo yang miring ini bisa tetap begitu selama miliaran tahun, cukup lama untuk melengkungkan cakram galaksi. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang unik. Astronom telah mengamati bidang melengkung di galaksi lain juga. Bahkan hampir setengah dari semua galaksi spiral di alam semesta memiliki cakram yang melengkung. Jadi halo materi gelap yang miring dan efek gravitasinya mungkin berperan besar dalam membentuk galaksi seiring waktu. Sementara kita mencari jawaban, Bima Sakti terus bersinar terang, tapi listrik antariksa apa yang menjaga cahayanya? Apa yang memicu pembentukan bintang? Lagi pula, sekitar 1 bintang seukuran matahari lahir setiap tahun di galaksi dan itu butuh banyak bahan bakar. Pembentukan bintang memerlukan hidrogen, elemen paling melimpah di alam semesta. Tapi itu seharusnya sudah habis sejak lama, kecuali ada sumber pengisian ulang. Sumbernya mungkin awan hidrogen cepat yang jatuh ke cakram galaksi. Hidrogen yang memicu Bima Sakti terionisasi sulit dideteksi. Berbeda dengan hidrogen atomik yang memancarkan cahaya, hidrogen terionisasi tidak. Ia menyerap cahaya sehingga hanya terlihat saat melintas di depan sumber latar yang terang. Sebelumnya, astronom menggunakan kuasar, objek antariksa jauh yang sangat terang, sebagai latar untuk mendeteksi awan gas ini. Sayangnya dalam kasus ini, sulit menentukan seberapa jauh awan itu. Bisa berada di mana saja antara Bima Sakti dan kuasar yang berjarak miliaran tahun cahaya. Untuk menentukan lokasi awan gas, astronom menggunakan spektrograf asal kosmik di teleskop antariksa Hubble. Mereka mengamati 27 bintang dalam jarak 10.000 tahun cahaya dari cakram Bima Sakti. Analisis cahaya bintang menunjukkan sekitar setengahnya tertutup oleh awan gas. Artinya, awan gas ini cukup dekat untuk langsung memasok cakram Bima Sakti. Peneliti menghitung awan gas ini memiliki massa total setara 110 juta matahari. Cadangan hidrogen yang sangat besar ini lebih dari cukup untuk mendukung pembentukan bintang di Bima Sakti.
Dari mana asal awan-awan itu? Hingga kini misteri itu belum terpecahkan. Ada dua kemungkinan utama. Awan tersebut mungkin terdiri dari hidrogen yang terbentuk tidak lama setelah Big Bang, gas purba. Struktur ini bisa saja berada di luar galaksi selama miliaran tahun, baru-baru ini tertarik oleh gravitasi Bima Sakti. Atau awan itu mungkin berasal dari material yang terlontar dari Bima Sakti sendiri. Saat bintang meledak sebagai supernova, mereka mendorong gas keluar. Seiring waktu, material ini mendingin dan kembali ke cakram galaksi membentuk awan. Asal-usul awan hanya dapat diketahui setelah mempelajari komposisi kimianya. Gas dari bintang yang meledak mengandung elemen lebih berat, sedangkan gas purba pasca Big Bang hampir sepenuhnya terdiri dari hidrogen dan helium. Teleskop ultraviolet di masa depan dapat memberikan pengukuran detail yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan ini.